Seiring perkembangan era industrialisasi dan globalisasi, teknik otomatisasi cetak kain tekstil bermotif batik atau yang dikenal dengan batik printing mulai menimbulkan kekhawatiran, khususnya di kalangan kaum perempuan perajin batik tulis, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah batik, para pehobi atau kolektor batik tulis gentongan, hingga para pemangku kebijakan di Pemkab Bangkalan. Secara temurun, batik tulis gentongan menjadi satu masterpiece atau karya agung jemari kaum perempuan Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Ahmad Faisal Edo, jurnalis Tribun Madura, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Ahmad Faisal Edo, silakan informasi lebih lengkap. Baik rekan Cina dan Tribuner, selamat siang. Berawal dari cinta, begitulah kalimat pembuka yang dilontarkan Nyonya Supi Amin, pemilik Galeri Tresna Art di Kota Bangkalan yang sudah 35 tahun berupaya melestarikan eksistensi batik tulis gentongan sebagai warisan budaya kaum perempuan Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Hingga saat ini, Galeri Batik Tresna Art yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Muhammad Khalil, Kelurahan Jembangan, Kota Bangkalan itu masih menjadi rujukan utama para pengunjung, khususnya para pehobi atau kolektor batik tulis gentongan. Meski tidak lekang zaman, namun eksistensi batik tulis gentongan menurut Nina Sufi perlu dilestarikan seiring perkembangan era industrialisasi dan globalisasi serta masifnya teknik otomatisasi cetak kain tekstil bermotif batik atau yang dikenal dengan batik printing. Untuk membendung derasnya invasi batik printing dalam satu dekade terakhir, Nyonya Supi Amin selalu menghadirkan dua perajin batik dari Tanjung Bumi untuk melukis batik di joglo galeri batik miliknya. Hal itu dilakukan sebagai upaya pemberdayaan terhadap para perajin batik tulis gentongan hingga memberikan edukasi membatik kepada para pelajar dan para pengunjung galeri untuk mengenalkan setiap detail proses produksi batik tulis gentongan. Mayoritas para pengunjung galerinya berasal dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia hingga mancanegara seperti Jepang, bahkan Raja Malaysia dan Raja Brunei juga pernah datang berkunjung sebelum masa COVID-19. Tribuners, secara temurun batik tulis gentongan memang menjadi salah satu masterpiece atau karya agung jemari kaum perempuan Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Proses produksi satu helai batik tulis gentongan bisa memakan waktu hingga berbulan-bulan, bahkan 2 tahun. Tidak salah kemudian jika batik tulis gentongan menjelma sebagai karya dengan kualitas halus, memuat filosofi mendalam dalam setiap gores motifnya dan menjadi simbol identitas secara temurun masyarakat Kabupaten Bangkalan, khususnya kaum perempuan di Kecamatan Tanjung Bumi. Nyonya Supi mengungkapkan diperlukan langkah-langkah sebagai upaya untuk melestarikan eksistensi batik tulis gentongan di tengah invasi batik printing atau batik cap yang sejatinya bukanlah batik. Untuk diketahui Tribuners, gentongan merupakan proses pemewarnaan dari bahan alami yang dilakukan dengan cara merendam kain ke seluruh gentong berukuran besar. Pembuatan sehelai kain batik gentongan bisa memakan waktu hingga 6 bulan atau bahkan 1 tahun hingga 2 tahun. Hal itu dikarenakan satu proses pewarnaan pada satu motif batik bisa memakan waktu rendam selama 1 bulan, sehingga batik tulis gentongan tidak bisa diproduksi secara masif dan dalam waktu yang singkat, seperti halnya batik printing. Nyonya Suti Amin juga masih menyimpan rapi batik kuno atau lawasan yang berusia di atas 100 tahun hingga 200 tahun pada salah satu lemari khusus di Galeri Tresna Art miliknya. Meski berusia kuno, namun motif maupun warna kain batik masih tampak cerah, hanya ada sedikit robekan karena kain mulai sedikit lapuk. Tribuner, kehalusan dan warna cerah tetapi tidak norak merupakan ciri khas batik tulis gentongan sebagaimana koleksi batik-batik tulis gentongan milik Hajah Wasilah, warga Jalan Sibingkap, Kelurahan Melajar, Kota Bangkalan. Sebagai perempuan yang lahir di lingkungan para perajin batik di Kecamatan Tanjung Bumi, Hajah Wasilah merasa terpanggil untuk ikut serta melestarikan batik tulis gentongan. Bahkan ia mengaku semakin percaya diri saat memakai batik tulis gentongan. Tribuner, di sisi lain, perjuangan para Sri Kandi Bangkalan sebagai upaya melestarikan batik tulis gentongan juga digelorakan Deli Septiana selaku Kepala Bidang Usaha Perdagangan di Dinas Perdagangan Pemkab Bangkalan.
Deli turut memasarkan produk-produk unggulan hingga mengikutkan para perajin batik dan pelaku usaha UMKM dalam setiap pameran. Demikian rekan Justina, saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Ahmad Faisal Edo, jurnalis Tribun Madura atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan sejumlah wawancara yang berhasil dihimpun wartawan kami untuk Anda. Ya, kami di sini selaku Dinas Perdagangan memang tupoksi kami itu memasarkan produk-produk unggulan yang ada di Bangkalan, termasuk batik yang ada di Tresnaat. Kita memang bekerja sama dengan Tresnaat aja banyak sih, tapi ya kita usahakan memfasilitasi yang menjadi produk unggulan di Bangkalan. Jadi biar dikenal ke lebih luas, ke skala nasional maupun internasional. Banyak disertakan di pameran-pameran gitu Pak ya? Ya, tiap kita ada pameran kita mesti ikutkan. Kadang yang sering itu di Grand City. Biasanya peminatnya banyak Pak, batik-batik Bangkalan ini? Ya, alhamdulillah batik-batik Bangkalan itu rata-rata mesti diramai pengunjung. Kalau di Tresnaat itu mbaknya juga sebagai konsumen juga di situ? Ya, saya pernah beli di sana. Memang kualitasnya di Tresnaat itu bagus. Karena memang saya lahir di sekitar pengrajin batik juga terutama. Terus saya memang suka seni juga. Kalau batik saya pilih-pilih ya. Yang paling bagus itu batik. Kalau yang batik itu asli Paseseh, Tanjung Bumi. Kalau di daerah kita itu kan walaupun kecamatan Tanjung Bumi ada pengrajin juga tapi agak kasar. Kalau gentongan itu kan halus ya. Yang dikerjakannya itu berbulan-bulan sampai tahunan itu kadang. Jadi memang saya pecinta batik itu karena memang dari kecil lingkungan saya semua banyak pengrajin batik. Terus karena keluarga saya juga memakai batik, ya akhirnya saya suka batik sampai saat ini. Ada perasaan bangga atau gimana Pak? Bangga, jadi kalau kemana-mana gitu, misalnya ada acara atau apa, ketika kita memakai batik itu menambah kepercayaan diri. Kayak batik itu punya nyawa bagi saya, jadi menambah kepercayaan diri juga. Terus kan memang yang membatik itu apalagi gentongan ya, itu dengan telaten perempuan itu mencari nafkah mereka, kemudian membatik itu bagi saya hasilnya sangat halus. Kemudian walau nggak bisa diukur dengan harga, kalau udah gentongan saya suka, pasti saya koleksi gitu. Saya membuka usaha ini berawal dari rasa cinta dengan kebudayaan Madura, utamanya kebudayaan Bangkalan, dalam hal ini batik. Jadi berawal dari itu akhirnya saya membuka usaha ini, Mas. Tujuannya yang pertama yaitu ingin melestarikan batik tulis Bangkalan, terutama yang kentongan. Kemudian juga selain mencari keuntungan, kami juga ingin melestarikan kebudayaan, terutama tentang batik tulis Bangkalan, yaitu batik kentongan. Karena kalau tidak ada yang melestarikan, siapa lagi yang akan melestarikan? Terutama dengan adanya perputaran ini kebudayaan dan batik ini, Mas. Ada batik tulis biasa, batik tulis yang kentongan tadi, kemudian ada seni tulis, ada cap, dan lebih-lebih adanya printing. Printing itu bukan batik, tapi itu dengan adanya printing itu, kalau tidak ada yang melestarikan batik tulis ini, nanti akhirnya akan punah. Karena dengan adanya printing itu nanti punah, dan kemudian pengrajin saya akan bekerja apa kalau sudah tidak ada yang melestarikan, seperti itu. Jadi tadi yang di luar itu dua ibu itu juga perajin itu juga di Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.